kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Masih di biologi kelas 10, yaitu kita akan membahas masih ngomongin tentang ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas mengenai ruang lingkup, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai objek, kemudian permasalahan dan manfaat dari biologi ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi. Kita lihat dulu ya gambar-gambar berikut. Oke, nah di gambar-gambar tersebut mungkin kalian sering lihat kira-kira di mana? Iya betul, itu biasanya kita lihat di tempat penelitian ya. Atau misalnya kalian juga sering melihat di laboratorium, mereka semua itu lagi ngapain? Nah, iya betul, yaitu mereka lagi melakukan yang namanya kerja ilmiah. Hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya kerja ilmiah. Nah, apa itu kerja ilmiah? Nah, sebelumnya Ibu ingatkan dulu kalian, kerja ilmiah adalah suatu kerja yang sifatnya sistematik ya, dan tujuannya satu, untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan yang namanya suatu konsep atau misalnya suatu hukum yang nantinya akan dipakai dan seterusnya kayak gitu. Nah, untuk seorang melakukan kerja ilmiah mereka butuh 3 hal. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu mereka butuh yang namanya sikap ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu harus tahu metode ilmiah, ya harus tahu ya. Dan yang terakhir adalah harus memiliki kemampuan keterampilan proses ilmiah. Nah, jadi itulah beberapa hal. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai sikap ilmiah ya. Ketika seorang pengen menjadi seperti yang tadi digambar tadi, maka seorang tersebut harus memiliki sikap ilmiah. Apa saja? Nah, yang pertama yaitu seorang tersebut harus memiliki rasa ingin tahu. Jadi kalau nggak punya rasa ingin tahu, mau mungkin nggak akan ada ya pengen pengen melakukan penelitian atau penasaran. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua yaitu harus memiliki sifat kritis gitu. Jadi oh ini kenapa? Atau misalnya ada suatu fenomena. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga apa? Nah, yang ketiga harus objektif. Apa itu objektif? Jadi objektif itu tidak sesuai dengan aslinya, fakta ya, jadi tidak dibuat-buat gitu, jadi nggak subjektif. Nah, kemudian yang keempat apa? Nah, yang keempat itu harus menghargai ya, menghargai karya orang lain. Misalnya oh itu kita seperti ini, nah kita harus bisa menghargai bahwa mereka itu melakukan yang namanya kerja ilmiah kayak gitu. Oke, nah itulah dia mengenai sikap-sikap ilmiahnya. Nah, selanjutnya kemudian ketika kita akan melakukan kerja ilmiah, kita juga harus bisa melakukan yang namanya metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Nah, jadi metode ilmiah itu adalah suatu metode atau cara ya yang sifatnya itu sistematis. Jadi kerjanya itu berurutan. Apa saja? Yang pertama apa? Tahapan pertama harus tahu dulu masalah atau rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Yaitu berupa pertanyaan penelitian. Misalnya, mengapa ya tumbuhan tersebut pertumbuhannya cepat, atau mengapa orang yang pakai kacamata itu biasanya minus kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan rumusan ilmiah. Selanjutnya kemudian yang kedua apa? Nah, yang kedua yaitu harus melakukan yang namanya pengumpulan data gitu. Jadi setelah ada masalah, maka seorang peneliti itu harus mengumpulkan data. Untuk apa? Yaitu untuk mencari. Untuk hal yang ketiga apa? Yaitu hipotesis ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Ya, jadi praduga. Nah, itu. Nah, untuk hipotesis sendiri ada 2 ya, ada H0 dan H1. Kalau H0 itu adalah hipotesis yang biasanya tidak bisa ditolak ya. Nah, sedangkan kalau H1 biasanya pendapat kita berdasarkan data-data sebelum kita melakukan penelitian. Oke, next ya. Selanjutnya kemudian yang keempat, setelah kita melakukan hipotesis, barulah kita melakukan eksperimen. Tapi sebelum melakukan eksperimen, kita harus dulu menentukan variabel. Nah, berbicara variabel ini adalah sesuatu yang harus ada dalam proses penelitian. Ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama ada yang disebut dengan variabel bebas. Apa itu variabel bebas? Yaitu variabel yang mempengaruhi penelitian ya. Nah, jadi seperti apa? Misalnya penelitian tersebut dipengaruhi oleh cahaya, penelitian tersebut dipengaruhi oleh deterjen kayak gitu.
Oke, next. Selanjutnya kemudian yang kedua ada yang disebut dengan variabel terikat. Apa itu variabel terikat? Yaitu variabel yang diamati. Jadi kita harus tahu apa yang mau kita amatinya. Apakah pertumbuhannya, apakah siklus hidupnya, ataukah pokoknya yang diamati kita ya. Oke, dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Apa itu? Yaitu variabel yang wajib ada, dan biasanya variabel kontrol ini sesuatu yang nanti akan kita praktikkan ya. Jadi kalau bebas itu yang pengaruhi, kalau terikat itu yang diamati, nah kalau kontrol itu segalanya gitu. Misalnya contoh, misalnya Ibu ada judul penelitian, contohnya pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, jadi cahaya di sana itu sebagai variabel terikat ya. Nah, terikat variabel bebas. Nah, sedangkan pertumbuhan itu sebagai apa? Sebagai variabel terikat, dan kacang tanah, kemudian tanahnya, kemudian air kalau misalnya kita memasukkan itu adalah variabel kontrolnya. Nah, jadi itulah mengenai variabel. Selanjutnya baru setelah kita menentukan variabelnya, baru kita bisa melakukan yang namanya eksperimen atau percobaan ya. Nah, setelah beres percobaan, baru kita melakukan yang namanya analisis data, analisis pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan ya, hasil dari proses penelitian yang biasanya kita akan menentukan atau menghasilkan suatu yang namanya konsep. Oke, dan terakhir untuk kerja ilmiah ini yaitu kalian harus memiliki yang namanya keterampilan proses ilmiah ya. Nah, untuk keterampilan proses ilmiah ini apa saja? Yang pertama yaitu seorang peneliti harus bisa menginterpretasikan suatu data ya, jadi harus bisa. Kemudian yang kedua apa? Harus bisa mengkomunikasikan data kita. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu dia harus bisa berargumentasi terhadap hasil dari penelitian tersebut. Nah, mungkin dan satu lagi ya yang paling utama yaitu keterampilan proses, dia harus bisa melakukan yang namanya observasi. Oke, nah pembahasan hari ini cukup dulu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau kalian masih bingung, boleh silahkan seperti biasa tanyakan langsung ke nomor Ibu di bawah ini. Jangan lupa seperti biasa latihannya ada nanti, cek di classroom kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.